Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat memulai kembali ya pembelajaran jarak jauh ya, daring, dimana sebelumnya memang sudah Bapak coba live streaming, namun berbagai kendala teknis yang menyebabkan kita harus merekam kembali nih ya hasil video yang kemarin sudah sebenarnya dipelajari. Namun untuk lebih memahami mendalami materi kembali, ini Bapak sajikan kembali videonya. Semoga dengan video ini bisa kalian pelajari kembali ya, dipahami kembali dan lebih memahami lagi mengenai materi yang keempat, yaitu stop bullying. Baik, sebelumnya alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar segala aktivitas pada kesempatan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, pada materi yang keempat ini mengenai stop bullying ya. Jadi tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Nah, persepsi sebagai pembuka dari materi ini yaitu dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai perilaku siswa yang suka melakukan untuk mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Ya, jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Ya, itu sekedar pembuka ya materinya. Nah, seperti biasa ada sebuah tayangan video atau film ya mengenai stop bullying ini. Nah, mari kita simak bersama-sama. Mengapa diriku selalu salah di mata mereka? Kenapa mereka? Apa yang salah pada diriku? Hidupku seperti mimpi buruk bagiku. Namun aku tak mampu membangunkannya. Mengapa semua ini? Mengapa hanya aku? Mengapa aku tidak bisa membalas kejahatan yang mereka lakukan padaku? Bahkan di saat aku seperti ini, aku tak mampu berbuat apa-apa. Aku hanya terdiam dan hanya bisa menahannya. Bantu aku. Mereka tidak pernah peduli. Mereka tidak tahu seberapa banyak luka yang kudapat. Ingin rasanya aku lari sejauh mungkin, sampai tidak ada seorang pun yang mampu mengejarku. Rasanya aku ingin menyerah pada semua ini. Hari ini aku sadar bahwa aku tidak bisa menyerah seperti sekarang ini. Aku tidak akan membalas dendam. Tidak ada gunanya untuk balas dendam seberapa salah yang dia buat kepadaku. 3 tahun hampir kulalui. Akankah semua ini berakhir? Hari ini
esok, lusa, atau tidak selamanya. Saat ini dan selamanya, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku lagi. Jurif.com. Musnahkan bully di muka bumi. Stay peduli. Hashtag Pekan 2018. Go! Ya, itu tadi video mengenai contoh bullying. Nah, ini yang kedua mengenai macam-macam bullying ya. Nah, bullying ada berbagai macam. Apa saja ya? Bullying fisik yang pertama ini ya. Contohnya mendorong, memukul, menarik baju, hingga mengunci teman ya. Lalu yang kedua, ada bullying kata-kata. Contohnya mengejek, ngatain, menghina teman. Yang ketiga, bullying sosial. Contohnya yaitu mengucilkan, bukan tatapan merendahkan. Lalu yang keempat ini cyberbullying. Nah, itu contohnya ya. Nah, ini yaitu mengejek, menghina, merendahkan melalui Facebook, Instagram, foto, telepon, atau video. Ya, itu tadi video. Baik, itu tadi video dari Bapak ya mengenai contoh stop bullying ya, perilaku bullyingnya dan macam-macamnya. Bisa kita lanjut sekarang. Nah, baik, di sini ada pengertian bullying ya. Adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi atau penerimaan sosial seseorang serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis bullying. Bullying dapat berbentuk tindakan fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu pengertian bullying ya, sebuah tindakan yang negatif yang semestinya kita semua hindari dan tidak kita lakukan. Ada di sini jenis-jenis bullying ya. Yang pertama bullying secara verbal ya. Tadi sudah di video sudah Bapak jelaskan. Yang kedua bullying secara fisik. Yang ketiga bullying secara relasional atau sosial. Yang keempat bullying elektronik atau cyber ya. Semua contohnya sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, adapun di sini sebab-sebab dan dampak negatif dari bullying. Yang pertama bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ini biasanya contohnya ya sering dilakukan pada kegiatan penerimaan siswa baru ya. Nah, itu ada MOS atau ospek ya kalau di itu. Nah, di tempat kita juga di sekolah kita ada matsama ya. Nah, ini semoga tidak ada lagi ya peroncoan yang membuat waktu ini sudah tidak ada ya di kampus ya. Yang kedua keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Karena seniornya berlaku seperti itu ya tradisinya ini gitu, sehingga kalian sendiri misalkan di posisi yang menjadi pelaksana kegiatan
penerimaan siswa baru itu tersebut ya, pengenalannya ya luas itu tadi ya. Nah itu biasanya juga akan cenderung balas dendam ya, karena tidak menerima apa yang dilakukan seniornya dulu, tapi balas dendamnya bukan ke seniornya ya, malah ke juniornya lagi gitu. Dan ini juga Bapak mengalami ya dulu ya di kampus juga, tapi setelah Bapak menjadi ketua dari organisasi ya terkadang kasihan juga ya gitu, tidak tega gitu melakukan apa yang dulu Bapak pernah alami gitu senior Bapak. Yang ketiga, sini perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan superior ya. Biasanya ya, kalau orang pelaku pembuliing itu dia merasa lebih kuat, lebih berkuasa ya. Nah, sehingga dari kekuatannya itu ya menunjukkan bahwa dia tuh yang di situ yang menguasai lah gitu ya. Nah, sehingga korbannya semakin tertekan dari perilakunya ini. Lalu yang keempat, sini kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, bila kita hidup ya tidak selalu orang lain yang harus mengikuti keinginan kita ya. Pastinya kita juga harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan lingkungan yang baru gitu, lingkungan sekitar yang memang harus menerima kita gitu, bukan orang lain yang harus menerima kita gitu kan, tidak seperti itu ya. Nah, perilaku inilah yang akhirnya nanti akan berdampak negatif ya, perilaku bullying ini yang terjadi. Nah, lalu yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ini biasanya ya namanya makhluk sosial ya, kita juga sebagai manusia tidak pernah puas ya apa yang belum diraih, apa yang belum kita dapatkan, sehingga untuk mencapai kepuasan tersebut semakin menindas orang lain ya gitu ya. Nah, ini yang tidak patut kita tiru ya. Lalu yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, geng. Biasa pelaku bullying ini berkelompok ya, dan yang korbannya ini adalah sendirian, individu gitu, bukan pelakunya yang individu ya cenderungnya ini ya. Tidak mungkin karena dia merasa tidak ada backup, tidak ada yang melindungi. Biasanya yang pelaku bullying itu berarti keroyokan kan. Nah, makanya ini kita jangan mengganggu atau menghina. Ini ada contohnya beberapa hari yang lalu ya, di sekolah lain ya juga ada terjadi peristiwa pembunuhan yang Bapak tahu dari berita itu karena saling mengejek ya melalui media sosial ya, jadi contoh dari cyberbullying itu. Nah, sehingga antar dua sekolahan ini terjadilah perkelahian sebenarnya awalnya yang dari media sosial itu, sehingga tidak puas ya pelakunya ini lalu balas dendam gitu kan motifnya ini kepada si korbannya gitu. Korbannya satu orang dan pelakunya ini 4 orang yang pakai 2 motor ya, kemudian dengan motor lagi dan sudah menyiapkan senjata tajam. Nah, sehingga akhirnya korbannya terluka parah dan tewas di lokasi kejadian. Nah, ini sangat disayangkan ya, jangan sampai terjadi lagi gitu ya hal-hal seperti ini. Dan mudah-mudahan insya Allah Bapak yakin sekolah kita tidak bahkan memicu perkelahian atau sampai terjadi hal-hal seperti itu ya. Nah, ini dampak negatif bullying ya. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya, pasti ini ya. Apalagi bullyingnya secara fisik ya. Ada aja yang ini bahkan ini bisa dijerat hukum ya kalau memang korbannya ini menuntut ya diselesaikan secara hukum. Ini pasti bakal bisa dituntut pelakunya ini dan dapat terjerat hukuman ya pastinya. Apalagi setelah divisum terbukti ya cederanya itu gitu kan memang karena perlakuan bullying ini gitu kan. Yang kedua, tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Nah, tentunya ini tekanan psikis menyebabkan trauma ya. Rasa trauma itu berbeda dengan fisik ya. Nah, psikis ini susah, jarang bahkan bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidupnya gitu kan kalau tidak segera ditangani ya korban bullying ini. Bahkan banyak ya klien Bapak juga yang memang meminta untuk menceritakan masalah-masalah traumanya. Ada yang dari
dari sekolahan yang dulu, bahkan ada yang KDRT gitu kan. Nah ini juga harus kita tangani ya sesegera mungkin gitu. Bahkan kalau memang ternyata sudah lebih parah ya bisa dialih tangan kasus nantinya gitu kan, prosesnya itu yang lebih ahli dibanding bapak. Nah itu tadi contohnya ya. Yang ketiga sini pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Nah, ini pasti ya. Bahkan banyak ya di antara kalian yang jadi klien bapak juga yang memang merasa ini ya dari segi pergaulan sosialnya juga agak kurang bagus gitu ya dalam pergaulannya gitu, karena mungkin ada dampak negatif bullyingnya juga gitu kan. Banyak pertemanan seperti yang bahasa sekarang itu toksik ya. Nah itu yang tidak sehat gitu pertemanannya gitu ya, sehingga akhirnya menghilangkan kepercayaan terhadap temannya sendiri gitu kan, dan tidak mau untuk bergaul dengan orang lain lagi akhirnya gitu. Saya rasa itu ini bahaya juga ya sebenarnya gitu. Padahal kan kita sebagai makhluk sosial harusnya ya dapat berinteraksi, sekalipun itu tipe pribadi yang introvert ya pasti punya teman yang dia percaya gitu kan. Kalau introvert itu ya berbeda dengan extrovert, lebih banyak temannya gitu kan. Nah ini jangan, mudah-mudahan tidak juga ya seperti ini. Bisa nanti juga kalau mengalami hal-hal seperti demikian bisa konseling dengan bapak. Lalu yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking dan tidak naik kelas. Ini juga pasti bisa terjadi oleh kalian kalau memang namanya kita menjadi korban bullying itu pasti tidak akan fokus dalam belajar ya, pasti akan terganggu prestasi belajar kita bakal sampai menurun ya. Kemudian di sekolah kita hal-hal negatif bullying, apalagi seperti bullying seperti ini tidak terjadi ya, tidak terjadi di sekolah kita ini ya. Oke, itu tadi dampak negatif bullying. Nah, bagaimana sekarang untuk mencegah dan melawan bullying ini? Nah, itu untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah yang pertama di sini, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, ini juga akan memicu tindakan kriminal pastinya ya. Bagi kita niatnya itu untuk pamer gitu kan, sekolah bawa uang banyak gitu, uang sebulan, jatah sebulan, jatah seminggu dibawa semuanya, mata hilang apa gitu ya. Padahal cukup saja dengan bawa uang yang untuk hari itu aja lah gitu ya, yang penting ada cukup untuk ongkos dan untuk jajan gitu ya. Apalagi ini bawa barang-barang mahal, branded gitu kan, terutama gadget ya biasanya ini ya, ini bawa sengaja HP yang di atas 10 juta bahkan gitu kan, gadget yang 10 juta dibawa untuk dipamerkan. Nah ini nanti akhirnya terjadi juga hal-hal seperti bullying ini jadinya nanti gitu kan, karena nanti ada membuat minder dengan bahkan yang tidak punya gadget gitu, atau yang punya gadget yang biasa aja gitu kan. Ini nanti ada perbandingan gitu kan ya, jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Nah, cari tempat sepi ya, dimanapun di tempat umum, terutama apalagi saat pulang sekolah atau pulang dari mana-mana, terutama kemalaman, apalagi ini ya di malam hari itu rawan tindakan kejahatan ya gitu. Makanya kalaupun memang sekiranya tempat yang dilalui untuk ke rumah itu sepi, hindari aja gitu, lebih baik muter jalan yang lebih ramai walaupun itu agak lebih jauh ya jaraknya ya, demi menjaga keselamatan juga. Lagi bullying ya cenderung dilakukan di tempat-tempat yang sepi ya, agar tidak diketahui oleh orang banyak gitu kan. Lalu yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah ini jangan sampai menantang ya, udah tahu dia tuh pelaku bullying gitu, sering iseng ke temannya, sering bercanda yang berlebihan gitu, ini malah kita tantangin ya. Jangan sampai, udah aja cukup kita nasihati aja, dan kalaupun memang tidak jerak bisa kita laporkan. Insya Allah kok kalau dilapor pasti ditindak ya oleh siapapun itu, apalagi di sekolah oleh guru dan ataupun di lingkungan rumah kalian oleh RT RW setempat ya gitu, bahkan ke orang tua juga bisa laporkan ya. Lalu yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Udah tahu ya kalau misalkan si A ini suka ngebullying gitu kan,
bahkan dia punya kelompok cenderung gitu kan, ada gengnya juga gitu. Nah jangan bergaul dengan mereka gitu, nanti yang ada kalian pasti ikut-ikutan gitu kan, terbawa-bawa dengan perilaku tersebut gitu kan. Walaupun niatnya memang mencegah ya, tidak jadi, tapi memang kalau sudah susah dikasih tahu, sudah tidak bisa dinasihati, ya langkah baiknya lebih baik jangan berada di dekat mereka gitu kan. Mungkin langsung laporkan saja kalau memang sudah istilahnya begil lah gitu ya, sudah tidak bisa dinasehati gitu kan. Yang kelima, ini kenali dan perhatikan pelaku bullyingnya. Pastikan kalau memang di pelakunya, jangan sampai salah sangka juga gitu kan. Misalnya kita harus tabayun dulu juga kan ya. Nah kalau memang ada ciri-cirinya, memang sudah, apalagi sudah tampak depan mata ya, bullying ini usahakan ya supaya dicegah, dihindari gitu kan. Lalu yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam pun ya. Pastinya ini jangan terpancing emosi, jangan ada teman yang memang ada juga ya, contohnya bapak misalkan ya, pasti ada di antara teman bapak gitu ya, pasti jadi korban bullying gitu. Walaupun bapak sudah cegah, sudah dinasihati teman-teman bapak, tapi tetap ya ini juga karena tidak punya power gitu korbannya ini gitu kan, tidak bisa melawan, bahkan malah enak untuk disengin terus gitu ya. Ada lagi yang memang dulu bapak ketemu di jalan walaupun lagi lewat, bapak masih berhenti gitu ya untuk melerainya ya, itu anak SD lah gitu ya, di halaman 1 gitu ya, sangat disayangkan ya gitu kan, di pinggir jalan gitu kan, di trotoar gitu melakukannya. Nah itu kalau bapak sempat nggak buru-buru untuk dulu mau kuliah kalau masalahnya jangan, makanya bapak tidak sempat melerainya gitu. Lalu ada lagi yang kejadian di bis waktu itu ya, ada 2 lawan 2 sebenarnya itu ya, tapi yang 2 orang ini yang pelaku bullyingnya memang mengganggu bapak gitu kan, takut juga gitu apa di persis di belakang bapak gitu, tapi yang duduk di sebelah bapak ini yang korbannya gitu kan. Nah ini padahal ya kalau kata bapak ya lawan aja gitu kan, 2 lawan 2 ini gitu ya, tapi dia takut gitu, ternyata itu sudah dekat lokasi sekolahan pelaku bullyingnya, makanya gitu ya, bapak yang melawan sebenarnya gitu kan. Untuk turun dari bis gitu ya, taunya pas mereka turun yang 2 orang pelaku bullyingnya itu kita sudah ditunggu oleh teman-teman satu sekolahannya gitu. Bayang kalau memang 2 orang korbannya ini ikutan turun juga, pasti sudah habis gitu kan, dikeroyok gitu mungkin ya. Nah itu mudah-mudahan ya tidak terjadi hal-hal seperti itu di lingkungan kita, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ini untuk mencegah dan melawan bullying ya. Nah, sedangkan untuk melawan pelaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Ya, iya pastinya kita kalau pede, kita kalau kita baper, kita tidak misalnya orang yang memang lemah gitu ya, misalnya itu kan semakin diganggu ya kalau cenderung bullying ini tuh ya. Kalau kitanya bisa melawan, bisa menunjukkan kalau kita juga biasa-biasa aja gitu, nggak ngerasa risih lah apa gitu, baper gitu kan, yang kita diseng gitu, yang kitanya nggak akan disegani juga kan oleh orang lain ya, kita dihargai dan dihormati gitu. Hanya ini ya pelaku korban bullying ini biasanya gitu kan, sikap yang ditunjukkannya malah seolah-olah jadi bikin pelakunya makin enak gitu untuk melakukan bullyingnya gitu kan. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Ya, tadi kata bapak ya jangan baper ya kalau emang ada yang mengganggu gitu kan. Aja anggapan bercanda, tapi kalau memang sekiranya berlebihan, ya sudah tunjukkan aja bahwa kita tuh risih gitu, kita tidak senang diganggu seperti itu. Bicarakan aja gitu, lawannya dengan ya baik-baik juga, jangan lawan lewat fisik juga gitu kan, sehingga menjadi pertikaian atau perkelahian ya. Yang ketiga di sini, jangan biarkan emosi terpancing ya, mungkin tahan aja gitu emosi, walaupun memang semakin mengganggu sudah laporkan sajalah gitu ya. Kalau memang tidak, tadi kata bapak bilang tidak bisa mengerti dengan perkataan kita ya, degil lah gitu ya orangnya tuh.
udah karena memang kan biasanya cenderung berkelompok juga kan ya, yang melakukan bullying ini. Kita kan nggak punya power untuk melawannya juga gitu kan, sendirian. Lalu yang keempat, sini jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Ataupun kalian melihat teman kalian tuh ada yang menjadi korban bullying, bukan kaliannya gitu. Ya sudah gitu, jangan dibiarkan aja gitu. Jangan juga malah kita ikut-ikutan gitu, tapi tolong gitu. Kita berada di situ posisinya juga sebagai membantu ya korban ini, dan laporkan segera siapapun ya, ke guru, termasuk wali kelas ataupun bapak sekali. Dan yang kelima di sini, lakukanlah perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Ini lah bukan hanya pelaku bullying ya, kalau kita seperti kemalingan ya kan, copet, dimana kan kita teriakin maling juga dia pasti lari gitu kan, atau kitanya yang lari gitu kan, kalau memang bullyingnya ini yang memang agresif gitu kan, terus mengejar kita gitu kan, kita sambil teriak aja gitu pasti akan menimbulkan perhatian dari orang lain gitu kan. Kita ada kepo, kita ada apa sih gitu kalau kita minta tolong gitu ya. Nah itu akan dibantu gitu kan pastinya gitu, orang-orang di sekitar kita. Dan lalu ini yang keenam ya, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan pada orang tua, guru atau pihak berwajib. Nah, jadi setiap ada perilaku bullying ini ya kita tandain lah gitu tempatnya gitu ya. Dan orang-orang yang siapa saja nih kira-kira kelompoknya nih terlibat gitu ya. Kalau yang kita kenal yang dengan mudah kan kita bisa laporkan gitu kan. Kita tidak kenal juga minimal ciri-cirinya lah gitu, namanya, kalau dia orang mana gitu kan. Nah, jenis gangguannya juga gitu kan, apa tadi yang fisik kah, yang kata-kata atau yang cyber gitu kan. Jadi bisa kita laporkan juga ke orang tua, guru atau pihak yang berwajib akan bisa lakukan. Ya itu tadi ya untuk bagaimana kita mencegah dan melawan bullying ini. Semoga tidak ada ya di antara kita yang saling bullying, dan marilah kita bersahabat dengan baik-baik dengan teman-teman kita, menjalin persahabatan yang sewajarnya, yang tidak ada hal-hal yang negatif di antara kita. Oke, baik, itu saja yang dapat sampaikan dari materi yang keempat ini mengenai stop bullying ya. Dan marilah kita bersahabat. Semoga apa yang dapat sampaikan menjadi pelajaran yang berharga, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya dan serta kekurangannya. Bapak akhiri aja. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.